Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Ita. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang tema yang baru, yaitu tema 7, perkembangan teknologi. Semoga malam ini anak-anak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat mendengarkan video pembelajaran jarak jauh ini sampai selesai ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak Ibu, ada tujuan pembelajaran kita malam ini, yaitu pertama, siswa dapat mengenal pola irama pada irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi. Ketiga, dengan mengamati gambar banyak satuan luas yang menutupi satuan daerah. 4. Siswa dapat mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Kelima, siswa dapat mengetahui makna keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. 6. Siswa dapat mengetahui makanan yang disukai setiap orang dalam keberagaman dengan benar. Anak-anak Ibu, lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Itu anak-anak Ibu tentang bagaimana cara mengolah pangan di sekitar rumah Siti dan teman-temannya. Warganya juga mengolah hasil alamnya dengan banyak sayuran, lalu ada hewan ternak juga, sayur mayurnya itu diolah menjadi bahan pangan. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Ini ada sebuah lagu anak-anak Ibu yang berjudul Rotiku, karya A.T. Mahmud, yang liriknya seperti ini. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ini ada Ibu putarkan nyanyinya. Coba dengarkan ya anak-anak Ibu. Persegi 4, kulitnya
bunyi lirik nyanyi Rotiku. Di sini kita akan mempelajari atau mengenal pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Mari kita pelajari bersama-sama. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang dilimpahkan memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Itulah anak-anak ibu tentang cara pengolahan pangan. Pangan itu bisa diolah, bisa bertahan lama. Seperti susu, kalau kita jadikan susu itu berbentuk bubuk, dia cukup lama tahannya ya. Kalau cuman dibuat di botol itu paling tahannya sebentar itu ya. Kemudian bikin kecap juga tahan lama juga. Jadi itu sekarang yang telah kita gunakan teknologi produksi pangan yang bisa menjadikan makanan menjadi tahan lama. Apa arti pangan? Pangan artinya itu makan, makanan. Kemudian, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Kalau hasil peternakan dan pertanian itu tidak bisa bertahan lama. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Dilakukan dengan teknologi pangan. Kalau kita mengolah bahan atau hasil panen diolah dengan cara teknologi pangan, itu bisa bertahan lama. Seperti ibu katakan tadi, misalnya susu sapi bisa diolah menjadi susu bubuk, itu bertahan lama. Kemudian kedelai kita olah menjadi kecap, juga bertahan lama ya. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Yaitu seperti tahu, tempe, dan kecap. Itu terbuat dari kedelai. Apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan yaitu manfaatnya bisa mengolah makanan supaya tahan lama. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui tentang yang kamu di teks yang telah kita baca tentang teknologi pangan. Apa yang sudah kita ketahui dari bacaan teks yang tadi? Yang pertama yaitu pangan artinya makanan. Kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama kalau kita tidak olah dengan teknologi pangan. Hasil pertanian dan peternakan diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Itu kesimpulan dari bacaan teks tadi mengenai tentang pengolahan pangan atau makanan.
Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu, anak-anak ibu tahu nggak? Ini tahu cara membuatnya. Yang pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampasnya. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ini cara pembuatan tahu dari kacang kedelai. Yang pertama tadi dihaluskan dan direbus kedelainya, kemudian disaring hingga tidak ada ampasnya, kemudian hasil rebusannya itu dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah itu diberi cuka dan didinginkan. Itu cara pembuatan tahunya ya anak-anak ibu. Ayo kita mengenal luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Ini ada kain A, ada kain B. Satuan luasnya kain menutupi seluruh permukaan tahu. Ini anak-anak ibu, satuan luasnya menutupi seluruh permukaan tahu. Di sini setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihatlah seperti gambar di bawah ini. Ini kain A ini. Nih. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kain B ya. Sekarang ditanya, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada berapa? Nih, hitung lagi. Yang menutupi permukaan kain A itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian permukaan kain B ditutupi oleh perseginya ada berapa? Nih kain B ada berapa tadi? Ada 16 ya. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu kain B. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Ini ayo mati gambar di bawah ini. Kita akan menghitung luasnya ya. Sekarang luas bidang A adalah berapa satuan ya? Ini yang A. Coba kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti luas bidang A adalah 7 satuan. Kemudian luas bidang B adalah, kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi luas bidang B adalah 10 satuan. Lalu luas bidang C ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti luas bidang C adalah 6 satuan. Kemudian luas bidang D adalah, bidang D berapa? Coba hitung anak-anak ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti luas bidang D adalah 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang yang mana anak-anak ibu? Yang kecil adalah yang C. Ada berapa tadi? Ada 6 satuan. Kemudian luas yang paling besar adalah bidang yang mana? Yang luas adalah yang B. Ada berapa tadi? Luas bidang B adalah 10 satuan. Bidang titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Di sini tanya luas yang sama, di sini bidang yang mana? Yaitu bidang A dan D. Itu sama-sama 7 satuan. Paham cara anak ibu menghitung tentang luas bidang di satuan? Jadi kita hitung kotak-kotaknya ini ya, persegi ini kita hitung nih berapa jumlahnya. Sekarang kita masuk pembelajaran 2 ya anak-anak ibu. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto.
Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Ini ada judul bacaannya, yaitu bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Tahu anak-anak ibu panci presto? Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya aja, duri ikan juga pun bisa melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Ya, tergantung dengan cara mengemasnya ya anak-anak ibu. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut dengan paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bacaan di bandeng presto? Coba kita lihat. Ini ada 3 paragraf ya. Yang berwarna hijau tadi, paragraf pertama, berwarna merah, paragraf kedua, yang berwarna biru, paragraf ketiga. Masuk paragraf di situ bisa kita menentukan apa isi dari atau inti dari cerita yang dibaca di bacaan bandeng presto ini. Nanti kita perhatikan. Informasi yang diberikan yang di paragraf pertama tadi, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Kemudian informasi yang kedua di paragraf kedua ya, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Kemudian informasi ketiga, kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Dan seperti tadi dikatakan, kalau dibuat di plastik biasa dia akan bertahan 3 hari. Seandainya dibuat di tempat kemasan yang bagus, yang tahan lama, itu bisa menjadi 3 bulan tahannya. Itulah anak-anak ibu teks bandeng presto yang menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Ya, di situ yang pertama yang kita pahami tentang kebiasaan kebiasaan kita di dalam menyukai makanan atau buah-buahan dalam perbedaan atau keberagaman perbedaan ya. Pertama, kita saling menghargai setiap keberagaman. Keberagaman itu setiap keragaman tentang perbedaan di dalam segi menyukai makanan, di dalam perbedaan kita menyukai kebiasaan, itu juga kita tidak boleh memaksakan, harus kita hargai. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Ya, keberagaman kita semuanya tidak boleh kita paksakan. Kita harus menghargai semuanya ya. Karena setiap kita pasti menyukai makanan yang berbeda. Mungkin ada teman kita yang suka susu, mungkin ada teman kita yang suka sosis, mungkin satu lagi yang tidak suka sosis. Jadi semua kebiasaan berbeda itu harus kita hargai dan kita kita hormati, karena di dalam kebiasaan yang berbeda itu merupakan adalah keberagaman kita.
Layu Siti Dalani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Ragam itu maksudnya ya anak-anak ibu, macam-macam makanan. Di sini ada ayam goreng, sosis, manisan, kornet. Kornet itu daging kaleng, kemudian roti, ada susu. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Yang pertama ayam goreng ya anak-anak ibu, yang kedua sosis, ketiga manisan buah, yang keempat daging kornet, 5 roti, kemudian susu ya. Di sini anak-anak ibu tugaskan mewawancarai temannya, tanyakan makanan kesukaan teman atau gurumu, kemudian tuliskan di tabel ini. Contohnya namanya siapa dan makanan kesukaannya apa. Ini tugas untuk anak ibu ya, untuk mewawancarai temannya. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Tentu saja tidak ya, setiap kita selalu berbeda ya, tidak ada yang sama menyukai. Karena itulah yang disebut dengan kebiasaan perbedaan dalam keberagaman. Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Ya tidak juga. Ada yang tidak suka susu, ada yang tidak suka sosis, ada yang tidak suka kecap, macam-macam ya. Itu namanya keberagaman. Diskusikanlah bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda. Berbeda ya anak-anak ibu. Jadi tidak ada yang sama, karena yang satu disuka yang ini, yang satu lagi menyukai yang lain lagi. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan berbeda yang berbeda. Kebiasaan yang berbeda itulah yang disebut dengan keberagaman. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda anak ibu. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang kamu lakukan? Ya, kita saling menghargai. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Itulah anak-anak ibu tentang pembahasan tema 7 PB1 dan PB2. Dan semoga apa yang ibu sampaikan menjadi bermanfaat bagi kalian, dan tetap bersemangat belajar terus, membaca terus supaya menambah pengetahuan kalian ya anak ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.